Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ebenezer Pinem dengan NIM 20101019 dari kelas S1 Teknik Telekomunikasi, Telkom Purwokerto. Saya bercita-cita ingin menjadi pengusaha di bidang teknik telekomunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dari tugas postes atau tugas besar dari mata kuliah Praktikum Fisika. Saya mendapat modul 1 dengan judul peluru. Oke, kali ini saya akan menjelaskan dari dasar teori modul 1 ini. Dasar teori. Gerak peluru merupakan suatu jenis gerakan benda yang awalnya diberikan kecepatan awal, lalu menempuh lintasan yang arahnya sepenuhnya dipengaruhi oleh gravitasi. Karena gerak peluru termasuk dalam pokok bahasan kinematika atau ilmu fisika yang membahas tentang gerak benda tanpa mempersoalkan penyebabnya, gaya sebagai penyebab gerakan benda diabaikan. Demikian juga pada gesekan udara yang menghambat gerakan benda. Dinamika gerakan peluru karena mungkin jenis gerakan ini mirip gerakan peluru yang ditembakkan. Gerakan peluru adalah gerakan yang lintasannya berbentuk parabola atau melengkung. Lintasan yang melengkung ini disebabkan adanya perpaduan antara gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum peluru, yaitu untuk membuktikan apa saja yang mempengaruhi lintasan, jarak tempuh, dan ketinggian dari peluru ketika saat kita lemparkan. Oke. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan bantuan PET Simulation untuk melakukan percobaannya, yaitu dengan percobaan pertama adalah saya akan menggunakan kecepatan awal sebesar 10 meter per sekon dengan mengubah sudutnya, apakah sudut berpengaruh atau tidak. Oke, langsung saja kita ke simulasinya. Di sini kita dapat memilih benda apa yang ingin kita lemparkan, ini masanya, diameter benda, dan gravitasi berapa yang akan digunakan. Di sini gravitasinya tidak usah kita ubah, dan kita langsung saja ke percobaannya. Pada percobaan pertama saya akan melakukan, yaitu membuat sudut sebesar 30 derajat. Kita membuat sudut sebesar 30 derajat. Oke, setelah sudut 30 derajat, kita melakukan penembakan. Setelah peluru ditembakkan, kita akan membuat sudut yang kedua, yaitu 45 derajat. Oke, setelah sudut 45 derajat, kita tembakkan kembali. Setelah kedua sudut berhasil ditembakkan, maka saya akan melakukan pengukuran untuk tabel data ini. Yang pertama adalah waktu titik puncak. Untuk melakukan pengukuran, alatnya berada di atas sebelah kanan ini. Tampil dan arahkan. Oke. Waktu untuk mencapai titik puncak adalah 0 di sudut ke-45. Untuk pertamanya saya akan mengukur pada sudut ke-30 derajat supaya dapat membandingkan hasilnya nanti. Oke, tinggi waktu untuk mencapai tinggi maksimum adalah 0,51 second. Ya, hasilnya sudah 0,51 second. Dan ketinggian maksimumnya adalah 1,27 meter. Setelah itu saya mengukur jaraknya, itu 9,11 meter. Itu di sini saya dapat 8,83 meter.
terjadi perbedaan karena mungkin kesalahan saya pada meletakkan, karena pengukurannya dilakukan secara manual. Oke, setelah itu saya akan mengukur waktu di sudut ke 45 derajat, itu untuk waktu mencapai tinggi maksimum yaitu 0,72 second dan tingginya adalah 2,55 meter. Ya, hasilnya kita masukkan ke tabel dan dilakukan pengukuran jarak. Jaraknya didapat sebesar 10,30 meter dan di sini saya dapat 10,19 meter. Oke, dari hasil percobaan kita dengan mengubah sudutnya, maka dapat kita simpulkan bahwa sudut berperan besar dalam waktu mencapai titik puncak dan jarak maksimum, begitu juga dengan ketinggian maksimumnya. Dapat sendiri kita lihat yaitu pada sudut 30 derajat waktu mencapai titik puncaknya hanya sebesar 0,51 second, sedangkan semakin besar sudut kedua yang saya berikan tadi, maka waktu untuk mencapai titik puncaknya juga semakin lama. Dan dari sini juga kita dapat lihat bahwa sudut juga berpengaruh ke jarak maksimum dan ketinggian maksimumnya. Ini merupakan langkah untuk menghitung secara manual atau menggunakan teori. Untuk menghitung waktu maksimum yaitu kecepatan awal dikalikan sin dikalikan dengan gravitasi. Untuk jarak maksimalnya yaitu kecepatan awal dikuadratkan sin 2 kali derajat per gravitasi, dan ketinggian maksimalnya itu kecepatan awal kuadrat dikali sin kuadrat dikali sudut per 2 kali gravitivitas, sehingga hasilnya didapat seperti yang ada di bawah ini. Untuk percobaan selanjutnya, saya akan mencoba untuk mengubah kecepatan awalnya. Apa hasil yang akan didapatkan dengan sudut tetap yaitu 45 derajat. Langsung saja kita ke Fate simulation-nya. Untuk menghapus percobaan kita yang pertama tadi, cukup menekan gambar penghapus yang ada di bawah ini. Arahnya sudah pas yaitu 45 derajat, dan untuk mengatur kecepatan awalnya itu cukup kita atur pada initial speed. Pada percobaan pertama saya akan mencoba dengan kecepatan 5 meter per second. Dan kecepatan kedua adalah 10 meter per second. Oke, setelah melakukan kedua ini, saya akan mencoba waktu dan ketinggian maksimalnya di 5 meter per second. Oke, didapatkan waktu untuk mencapai titik puncak yaitu 0,3 second dan ketinggian maksimum yaitu 0,64 meter. Hasilnya sudah dimasukkan ke tabel. Didapat 2,63 pada percobaan kali ini. Tadi saya mendapat 2,55. Dan pada kecepatan 10 meter per second didapat waktu untuk mencapai titik puncak yaitu 0,72 second dan ketinggian maksimum yaitu 2,55 meter. Hasil ini dituliskan ke hasil data supaya dapat membandingkannya, dan jarak maksimumnya yaitu 10,6 meter. Oke. Dari hasil tabel data yang didapat ini, maka dapat kita simpulkan bahwa selain sudut, kecepatan awal juga
berpengaruh terhadap waktu titik puncak, jarak maksimum, dan ketinggian maksimumnya. Karena dapat kita lihat bahwa pada kecepatan awal 5 meter per sekon, waktu titik puncak hanya 0,36, dan kecepatan awal pada 10 meter per sekon yaitu ke waktu titik puncaknya 0,72 second. Begitu juga jarak maksimum dan ketinggian maksimumnya. Semakin besar kecepatan awal, maka hasil di waktu titik puncak, jarak maksimum, dan ketinggian maksimumnya juga semakin besar. Oke, untuk penghitungan manualnya dapat dilakukan dengan cara seperti yang tadi. Seperti percobaan pertama, tidak ada bedanya, hanya mengganti kecepatan awalnya saja. Untuk percobaan terakhir atau percobaan ketiga yaitu saya akan mencoba mengganti jenis benda yang dilemparkan, apakah berpengaruh terhadap jaraknya dan juga ketinggian maksimumnya. Oke, langsung saja. Di sini saya menggunakan kanabol atau golf ball. Oke, pertama saya menggunakan kanabol. Menggunakan kanabol di sini saya menggunakan sudut 45 derajat dan kecepatan awal yaitu 10 meter per sekon. Oke, saya akan menembakkannya. Dan yang kedua adalah golf ball. Di sini saya akan menggunakan sudut yang sama, kecepatan yang sama, tetapi di sini dapat kita lihat bahwa massa dan diameter benda yang digunakan berbeda. Kita lihat apakah hasilnya akan sama atau berbeda ketika ditembakkan. Ya, setelah ditembakkan, maka dapat dilihat bahwa hasilnya sama, ada pada kanabol dan golf ball. Hasilnya saya tuliskan ke sini. Dari percobaan ketiga ini dapat disimpulkan bahwa massa benda dan diameter benda tidak berpengaruh pada waktu titik puncak, jarak maksimum maupun ketinggian maksimum. Yang berpengaruh pada waktu titik puncak, jarak maksimum, dan ketinggian maksimum hanyalah kecepatan awal dan sudut benda yang digunakan. Sehingga setelah saya melakukan ketiga percobaan ini, maka dapat saya simpulkan bahwa benda bergerak karena adanya gaya yang mendorong benda tersebut. Benda-benda bergerak karena adanya dorongan dari alat penembak. Yang kesimpulan kedua, sudut dan kecepatan awal berpengaruh besar terhadap perubahan gerak peluru. Ketiga, pada hasil perhitungan di tabel 3 dapat disimpulkan bahwa massa benda tidak berpengaruh terhadap gerak peluru. Oke, terima kasih. Demikianlah presentasi yang dapat saya lakukan. Mohon maaf jika ada kesalahan saya dalam berkata-kata. Sebelum menutup presentasi ini, saya memberikan suatu quotes, yaitu jangan cemas kalau badai datang, karena di sana sudah ada pelangi yang menunggu. Seberat apapun masalah kita, kerjakan atau lakukan dengan sepenuh hati supaya hasil yang didapatkan sesuai dengan keinginan kita. Tetap semangat, jangan putus asa. Terima kasih.